Shalom, puji Tuhan. Kita hari ini akan membicarakan mengenai pikul salib ya. Yang lalu kita bicara mengenai sangkal diri. Mari sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau diam diri, kita mau menenangkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini, kasih karunia yang boleh kami terima, sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, biarlah firman itu boleh termeteraikan dalam hidup kami supaya hidup kami menjadi lebih baik dan bukan hanya sekedar mengerti tapi juga Tuhan membuat kami menjadi pelaku daripada firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati urapi Roh Kudus, persiapkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berdoa. Haleluya, amin. Ya, di Matius 16 ayat 24 saya remind lagi ya, untuk mengulang lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kuncinya apa? Saudara dan saya telah menjadi anak Tuhan, orang Kristen. Sedemikian lama. Kita harus mengerti firman ini bahwa untuk mengikut Dia bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukannya sekedar mendengarkan khotbah, bukan hanya sekedar mendengarkan renungan, menyanyi, bukan hanya sekedar berdoa. Tapi kita betul-betul harus melakukan firman ini, yaitu apa? Siapa yang harus mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya. Yang lalu kita sudah bicara mengenai sangkal diri, yaitu kita bukan manusia lama lagi, kita menjadi manusia baru, identitas baru, yaitu kita sebagai anak-anak Allah, dan otomatis kita harus memakai kodrat ilahi kita. Karena kita manusia ilahi, bukan manusia sekedar jasmani, tapi kita adalah manusia ilahi ya, manusia roh yang mempunyai jiwa yang bertempatkan di dalam fisik tubuh. Nah itu penting saudaraku. Pertama kita sudah membahas itu yang lalu, kedua memikul salibnya dan baru kita bisa mengikut Tuhan. Jadi setelah kita menemukan identitas kita yang baru di dalam Tuhan, yaitu sebagai manusia ilahi, spiritual being, kita harus memikul salib. Ya, kita tentunya kalau mikul salib kita bisa mengerti bahwa yang namanya mikul ya, itu kan salib itu kan penderitaan. Tetapi lebih dalam lagi kita hari ini akan mengupas bahwa bukan hanya seperti yang kita pikirkan, menderita. Jadi kalau ikut Tuhan harus menderita. Kalau tidak menderita itu tidak bisa ikut Tuhan. Bukan itu. Jadi Tuhan itu bukan minta kita menderita tok baru bisa ikut Tuhan, enggak. Tapi kita harus mengerti makna daripada salib. Jadi salib itu bukan hanya menderita, saudara. Tapi ada maknanya yang harus kita mengerti. Ya kita tentunya tahu bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat untuk saudara dan saya taati, lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ternyata hukum Taurat ini ya dibagi menjadi 2 bagian besar, saudara. Kalau 10 hukum Taurat ada 10 ya, itu 2 bagian besar. Bagian pertama adalah ayat 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 4. Bagian kedua adalah ayat 5 sampai 10 ya. Ayat 1 sampai 4 itu bicara mengenai apa? Di Matius 22 ayat 37-40 dikatakan, mulai ayat 36 ya. Itu murid-muridnya tanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi hukum Taurat dibagi menjadi, jawab Yesus kepadanya ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang utama. Itu mencakup ayat pertama sampai keempat. Nah, hukum kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri ya. Ayat 39. Seperti dikasih sesama, seperti diri sendiri. Pertama kita harus mengasihi Allah. Ya, ke atas, vertikal. Terus kita kedua, hukum utama kedua mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, dikatakan ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu 10 hukum Taurat itu kalau dijabarkan itu menjadi 613 hukum, yang mana perintah, yang mana itu adalah mencakup hukum seremonial atau liturgi ya, bagaimana kita kalau berdoa menghadap Tuhan di perjanjian lama. Hukum seremonial harus bawa persembahan, harus pakai jubah imam dan harus dibasuh kaki tangannya ya. Terus hukum kedua adalah mengenai hukum sipil, dibagi menjadi hukum sipil.
Hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia, dan hukum moral. Ya, hukum sipil itu misalnya kalau kita utang sama orang kita mesti bayar, ya. Tak boleh nak bayar. Itu hukum mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dan hukum moral yang berbicara mengenai moralnya seorang. Jadi kita tak boleh menyakiti hati orang lain, termasuk mengingini barang orang lain. Terus kalau kita menyakiti kita harus minta maaf. Ya, itu hukum moral. Jadi 3 bagian ini adalah bagian dari hukum Taurat, yang mana hukum Taurat sebenarnya 2 porsi yang sangat penting. Tadi katakan hukum utama, ya hukum kasih. Hukum Taurat sebenarnya adalah hukum kasih. Yang pertama adalah kasih kepada Allah, yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia. Ya, kalau kita ngomong ayat 1, 2, 3, 4 dari hukum Taurat itu, perintah 1, 2, 3, 4 itu adalah jangan ada ilah lain, jangan buat patung, dan jangan menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ayat keempat. Lalu ayat kelima sampai ke 10 dikatakan hormati ayah ibumu, bicara mengenai sama. Jangan membunuh, bicara mengenai sama. Jangan berzina, bicara mengenai sama. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta, berbohong. Jangan mengingini barang orang milik orang lain. Itu bicara mengenai hubungan dengan sesama. Jadi kalau kita lihat hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama, semua dicakup dalam hukum Taurat. Jadi sebetulnya kuncinya adalah apa? Kita harus memikul hukum Taurat ini atau memikul hukum utama ini dalam kehidupan kita untuk bisa mengikuti Yesus. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus telah memikul salib ini 2000 tahun yang lalu. Dan kita hanya dengan kasih karunia Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka salib ini akan kita pikul, ya, seperti pengertian kita mengenai hukum kasih, hukum utama daripada kitab suci, yaitu hukum kasih. Nah, kenapa salib itu begitu penting? Kita harus mengerti dulu, sebetulnya benar enggak sih Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib? Dan bagaimana cara matinya? Apakah Alkitab itu benar? Karena apa? Karena banyak mungkin orang medis merasa tidak masuk akal, Tuhan Yesus memikul salib 3 kilo, Tuhan Yesus kehilangan 3 liter dari darahnya, dan Tuhan Yesus berada pada gelapan 3 jam lamanya. Tapi semua sejarah itu telah mencatat bahwa itu semua terjadi. Bahkan secara medis pun kita bisa menyimpulkan bahwa kematian Tuhan Yesus itu karena pertama, hematidrosis, ya. Hematidrosis itu dia mengeluarkan keringat darah karena stres. Karena pada waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa malam sebelumnya itu, dia betul-betul minta sama Bapa, Allah Bapa, bolehkah cawan ini berlalu daripada aku? Tapi kalau misalnya tidak boleh, ya apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia mau taat. Apa yang menjadi kehendak Bapa, Yesus tetap mau melakukan. Dan dia saking stresnya, keringatnya itu bisa mengeluarkan darah. Dan simptom atau gejala ini juga terjadi pada kehidupan saudara dan saya sebagai manusia. Manusia itu kalau stres banget, terus dia itu pembuluh darahnya pecah, terus ada keringat, itu keringat campur darah keluar. Itu namanya hematidrosis. Memang enggak banyak orang yang bisa mengalami itu, tapi itu ada. Secara medis memang ada dan bisa terjadi hematidrosis. Pertama, sehingga keluar banyak darah. Kedua, Tuhan Yesus mengalami hypovolemic shock. Ya, apa itu hypovolemic shock? Hypovolemic shock itu karena darahnya keluar sedemikian banyak dari tubuhnya. Itu badannya kayak kekurangan darah. Jadi misalnya orang itu normalnya sekitar 5 liter, tergantung ukuran tubuhnya ya. Itu karena keluarnya terlalu banyak 3 liter sehingga sisa sedikit. Itu jantungnya mompanya itu tidak gampang sehingga dia kena shock katanya. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus dicambuk. Saudara tahu cambuknya, saudara bisa lihat ya di PowerPoint yang ditunjukkan di gambarnya. Cambuknya itu dicambuk silang ini 49 kali. Dan cambuknya itu dikatakan 39 kali. Dikatakan cambuknya itu ada durinya dan dikasih pemberat besi atau tulang. Itu ketika nancap di tubuh, ditarik, itu dagingnya ikut cuil. Jadi seluruh punggungnya Tuhan tuh menjadi penuh dengan bilur-bilur cambuk yang mana bukan cuma sekedar bilur kalau orang kerokan, enggak, tapi betul-betul mengeluarkan darah. Sehingga ketika itu tidak diberi obat, pasti terjadi pendarahan bleeding itu dari pagi hari. Dan ketika terus Tuhan Yesus dipakaikan jubah, ya mungkin lukanya sudah agak kering,
Terus Tuhan Yesus memikul salib toh. Terus ketika jubahnya dirampas, direbut oleh para prajurit itu untuk dibagi, diundi. Itu ketika jubahnya diangkat dari tubuhnya, itu sobek. Luka yang sudah agak kering itu bisa sobek lagi, mengeluarkan darah lagi. Bahkan bukan cuma itu, saudara tahu salib. Salib itu kayunya itu bukan kayu, kayak kayunya lemari saudara yang halus, terus pasaran sehingga terus megang itu kok halus seperti ini ya, halus. Enggak, saudara. Itu kayu-kayu kasar, sehingga ketika Tuhan Yesus itu menempel di salibnya, terus dia menarik napas, itu dia menggerakkan tubuhnya naik turun. Itu sama seperti luka di punggungnya itu digoser-goserkan sama salibnya, sehingga apa? Darahnya makin tidak terkontrol dan akhirnya menyebabkan hypovolemic shock. Hypovolemic shock itu karena keluar darah yang terlalu banyak sehingga tersisa darah di dalam tubuh ini tidak banyak. Sehingga menyebabkan Tuhan Yesus seperti aspeksia. Aspeksia itu kecekik. Kenapa? Karena ketika dia tuh mau, ya saudara lihat di grafiknya ini ya. Jadi kalau digantung, orang digantung ya. Orang digantung itu kan, ya kita lihat ya, kalau dipaku bukan di sini ya, tapi Tuhan Yesus dipaku di sini. Terus di kakinya. Jadi gantungnya itu di tangannya sama kakinya sama punggungnya di kayu salib. Nah, terus ketika dia ambil napas, namanya orang tarik napas kan mesti mengembang, dadanya mengembang, bergerak. Terus lepas napas juga dadanya bergerak. Nah, pergerakan ini membuat akhirnya punggungnya selalu tergores sama salibnya yang vertikal. Sehingga apa? Sehingga lukanya makin bercucuran darah dan dia betul-betul tergantung sama tangannya, sama salib yang dipaku, salib yang di tangannya ini. Seluruh tubuhnya bertumbuh pada itu. Sama kakinya juga dipaku. Saudara bisa lihat, ini di PPT semua ada ya. Dan itu menyebabkan apa? Dia tuh tidak terlalu berani untuk ambil napas. Karena ketika dia bernapas, dadanya goyang. Ini punggungnya ini goser di salibnya itu, dia merasakan sangat kesakitan. Dan dia berusaha melimit pernapasannya. Berusaha mencegah dia untuk menarik napas besar-besar, sehingga akhirnya seperti orang itu kayak ambekannya kurang, nafasnya kurang, sehingga seperti orang kecekik. Itu namanya aspeksia. Sehingga pada titik tertentu ya, setelah itu terjadi berlarut-larut, akhirnya apa? Yang namanya jantung dan paru-paru ini kan perlu darah dan perlu oksigen ya. Karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup, akhirnya terjadi penumpuan air di sekitar paru-paru dan jantung. Supaya apa? Ketika air itu menumpuk di situ, oksigennya diambil. Itu namanya pleural dan pericardial effusion. Secara medis itu, klinik Mayo itu menyatakan bahwa ini terjadi pada waktu pencambukan Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa yang menyebabkan kematiannya adalah ketika sudah semua itu menumpuk sampai pada titik tertentu, jantungnya tidak kuat lagi. Jadi jantungnya putus. Tidak sanggup lagi untuk memompa karena darah sedemikian sedikit, oksigennya kurang, akhirnya semua itu membuat Tuhan akhirnya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib ya. Nah, ini fakta medis seperti ini penting untuk saudara dan saya mengerti. Jadi kenapa salib itu adalah penderitaan yang luar biasa dan Tuhan telah memikulnya untuk saudara dan saya, supaya dengan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, karya salib Tuhan, maka ketika kita beriman kepada Dia sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat, maka dosa kita diampuni, kita diperdamaikan kepada Allah Bapa. Dosa kita ditebus, saudara. Ya, saudara tahu ketika Tuhan mengangkat salib itu, ya, dia berjalan 3 kilo. Dikatakan 3 kilo. Sebetulnya yang diangkat, kita kalau lihat di PPT yang saya kasih ya, sebetulnya diangkat sama Tuhan itu bukan semua salib vertikal horizontal, enggak, cuman horizontalnya saja. Karena apa? Kalau patibulumnya itu berada pada lokasi penyaliban, itu terlalu berat, itu lebih daripada 70 sampai 100 kilo patibulumnya. Sedangkan kalau yang diangkat patibulum yang horizontal ini itu enggak berat, itu cuma sekitar 30 kiloan. Jadi 30-40 kilo orang masih bisa ngangkat. Kenapa harus diangkat? Karena supaya seperti di gambar dilihat bahwa itu ditalikan di tangan kanan kiri, dan dari tangan kanan kiri ditalikan ke kaki sehingga mereka tidak bisa lari. Jadi ketika Tuhan Yesus didorong sama prajuritnya supaya dia itu majunya lebih cepat, dia tidak bisa menguasai keseimbangan diri, dan yang terjadi adalah
Tuhan langsung mukanya itu menghujam ke tanah dan dikatakan mukanya pun tidak berbentuk karena hancur, kehantam ke tanah itu karena memang didorong sama prajuritnya itu. Dan memang kondisinya Tuhan Yesus tidak bisa ngelak begini karena kondisinya bawa salib seperti ini sehingga jatuhnya itu sepertinya kepala mukanya itu dikeprukkan ke tanah. Dan firman Tuhan mengatakan di Mazmur bahwa mukanya pun kita tidak bisa mengenali karena apa? Sudah hancur. Dan itu semua Tuhan tanggung di atas kayu salib. Yang vertikal itu dikatakan tidak dipikul. Padahal kita harus memikul salib. Jadi berarti apa? Kita harus memikul yang horizontal. Horizontal apa? Mengasihi sesama kita. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kalau kita harus memikul yang vertikal, memang tidak kuat, saudara. Vertikal 70 kilo sampai 100 kilo. Itu kalau secara manusia, siapa yang kuat ngangkat horizontal vertikal ya? Misalnya 30 per 70, 100 kilo, saudara. Satu kita, saudara ngangkat, saudara habis dicambuk, saudara ngangkat 3 kilo, naik. Jadi perjalanan ke Bukit Golgota, namanya bukit itu kan naik. Siapa yang kuat? Tidak ada yang kuat. Jadi sebetulnya yang vertikal tidak diangkat. Tapi horizontalnya tetap diangkat. Nah, horizontal itu menggambarkan apa? Kasih antara kita dengan sesama. Dikarenakan hukum utama kedua adalah kasih samamu seperti mengasihi diri sendiri. Itu yang harus kita pikul ya untuk mengikut Tuhan. Berarti apa? Kita harus belajar mengasihi. Mengasihi sesama kita ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesama kita? Padahal kita ini orang yang tidak penuh dengan kasih. Kita ini orang yang ya boleh katakan jahat. Kita ini tidak punya kasih. Tetapi puji Tuhan, di 1 Yohanes 4 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi supaya kita bisa mengasihi, kita harus menyadari bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal untuk menebus dosa kita, dan barang siapa yang percaya beriman beroleh hidup yang kekal. Ya, karena Allah mengasihi kita. Kalau kita menyadari betapa Dia mengasihi saudara dan saya, sampai Yesus tuh mau melakukan karya salib, sampai disiksa seperti itu, mengalami kematian seperti itu, dari malam di Getsemani, dibawa diadili ya sama orang Farisi, terus imam besar kepalanya ditutup sama karung, terus dipukulin, digebukin. Kalau kamu Tuhan, kamu pasti tahu siapa yang gebukin kamu. Seperti itu, saudaraku. Dihajar, terus pagi harinya dengan Pontius Pilatus diadil lagi, dicambuk sampai badannya dipakai mahkota duri ya. Terus disuruh ngangkat salib, kehilangan darah sedemikian banyak, terus disalib selama berapa jam sampai dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Itu adalah kasih yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana. Mungkin saudara ngomong, oh saya ikut Tuhan ini banyak pengorbanan saya. Tapi adakah dari saudara yang mengorbankan dirinya sampai seperti Tuhan mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya? Mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, 12 murid pertama, mereka hampir semua mungkin ya, mati martir. Istilahnya mati sebagai saksi Kristus. Mereka disiksa dan mengalami kematian. Tapi hari-hari ini saya enggak jarang ya, mungkin saya pribadi belum pernah mendengar cerita mengenai orang yang bisa mengasihi Tuhan sampai mengalami kematian martir seperti ke-12 murid daripada Tuhan Yesus. Mungkin saudara mengalami banyak aniaya, saudara mengikut Tuhan, tapi tidak ada satupun aniaya itu yang bisa dibandingkan dengan aniaya yang Tuhan sudah terima ketika dia melakukan karya salib. Agar supaya apa? Agar supaya dia bisa menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu saudaraku, ayo kita sadari bahwa Allah itu begitu mengasihi saudara dan saya. Sampai dia melakukan karya salibnya. Yesus dikirim untuk melakukan karya salibnya supaya barang siapa yang percaya, beriman, boleh beroleh keselamatan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Ya gambarannya seperti ini saudaraku. Kita lihat di PPT di depan. Ya, kita itu seperti bulan. Bulan itu sebetulnya tidak punya sinar. Ya, bulan itu kalau misalnya posisi mataharinya seperti PPT ini, ketutupan gitu ya. Bulan itu ya hilang, tidak ada bulannya. Tapi ketika dia langsung nyerong gitu,
dia bisa ketok seperti bulan sabit. Kalau full, dia bisa kelihatan seperti full moon, bulan penuh. Karena apa? Karena dia memantulkan sinar dari matahari. Sinarnya itu dari matahari, bulannya enggak punya sinar. Nah, saudara dan saya, kita juga enggak punya kasih. Kasihnya itu dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya. Kita menjadi manusia ilahi, manusia spiritual. Maka oleh iman kita, maka Allah memancarkan kasihnya. Ketika kita sadar bahwa Allah begitu mengasihi kita, kita bisa memancarkan kasihnya kepada Allah dan kepada sesama. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, maka dengan dasar itu firman Tuhan mengatakan kita bisa mengasihi baik kepada Allah maupun kepada sesama. Puji Tuhan. Jadi mengikut Yesus adalah satu, kita menyangkal diri dengan identitas baru sebagai anak yang dikasihi Allah, sebagai bagian dari menyangkal diri, dan melakukan hukum kasih secara vertikal dan horizontal sebagai bagian dari pikul salib. Sehingga kita bisa mengikut Yesus. Dan kita melakukan itu setiap hari. Mengasihi sesama, beriman. Ya kadang-kadang kita mungkin, kok hari ini saya marah ya, saya marah-marah, kurang kasih. Ayo, duduk diam di bawah salib Kristus. Renungkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk saudara dan saya. Apa itu karya salib? Dan bagaimana proses daripada karya salib? Dan kenapa Tuhan mau melakukan itu? Maka dengan itu, saya percaya saudara dan saya akan mampu untuk memancarkan kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Untuk mengasihi sesama, bahkan untuk mengasihi Allah kita yang di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah membukakan kebenaran firman-Mu sehingga membuat kami sanggup untuk menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Yesus. Karena kami perlu mengikut Engkau seperti yang Tuhan telah katakan. Jadikan semua bangsa pengikut-pengikut Kristus. Karena itu adalah amanat agung yang setiap daripada kami harus lakukan dalam hidup kami. Dan biarlah kami belajar dengan melakukannya dalam hidup kami secara pribadi. Bagaimana untuk menyangkal diri, bagaimana untuk kita bisa mengasihi sesama dengan memikul salib. Tuhan berkati setiap daripada kami dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melalui yang telah memeteraikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami yang percaya. Yang mana Roh Kudus selalu menyertai, memberkati, menolong, melindungi setiap daripada kami. Mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.